Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. NIM saya 19671410110. Jurusan saya yaitu Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini kita akan membahas mengenai perangkat lunak atau software. Nah, yang pertama yaitu pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah program komputer yang fungsinya mengarahkan kegiatan pemrosesan dari komputer menurut Scott tahun 2002. Nah, di dalam software berisi instruksi kepada komputer atau pernyataan program yang secara tepat dinyatakan dan diorganisasikan sesuai dengan sintaks dan berbagai aturan tentang konstruksi program. Beberapa program yang ditujukan pada pelaksanaan tugas khusus atau yang memanipulasikan serangkaian data disebut program aplikasi. Nah, software sendiri sangatlah penting karena software merupakan antarmuka atau interface yang menghubungkan pengguna dengan sistem komputer. Namun, seringkali pengguna harus memahami berbagai aspek dari software dalam rangka menggunakan dan mengembangkan lebih lanjut sistem informasi. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis perangkat lunak. Ada dua jenis perangkat lunak yaitu program sistem dan program aplikasi. Nah, pertama kita akan membahas mengenai program sistem. Klasifikasi dari program sistem sendiri ada 3, yaitu pertama sistem operasi, kedua program utilitas, dan ketiga program bertujuan khusus. Nah, kita akan membahas satu-satu. Pertama, sistem operasi atau operating system merupakan program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasi kegiatan operasi dari sistem komputer menurut Joe Gianto 2005. Tugas dasar dari sistem operasi sendiri adalah mengelola perangkat keras secara hati-hati dalam rangka mencapai hasil sebaik mungkin. Tugas tersebut dikerjakan oleh sumber-sumber pengontrolan dan pengkoordinasian OS seperti CPU, unit-unit pengolahan data lainnya, baik penyimpanan memori utama maupun kedua, dan semua alat masukan atau keluaran. Istilah lain dari operating system adalah monitor, eksekutif, supervisor, controller, atau master control program. Nah, sistem operasi biasanya terdiri dari dua komponen bagian, yaitu yang pertama adalah control program. Sistem operasi ini terdiri dari dua bagian yang tersimpan di ROM dan yang tersimpan di simpanan luar. Bagian kedua adalah user interface. Windows User Interface yang disebut dengan Graphical User Interface atau GUI yang menggunakan icon, menu, tombol-tombol, kotak-kotak, operasi mouse, dan keyboard sebagai penghubung atau interface antara pemakai atau user dengan sistem komputer. Secara umum, operating system mempunyai fungsi seperti manajemen di dalam perusahaan yang harus mengelola sumber-sumber daya resource dari perusahaan. Selain itu, kegiatan atau fungsi manajemen yang dilakukan untuk mengelola sumber-sumber daya sistem komputer diantaranya 1. Fungsi alokasi sumber daya merupakan sistem operasi yang mengalokasikan sumber-sumber daya perangkat keras kepada program-program yang sedang menunggu untuk dieksekusi. Kedua, fungsi penjadwalan sumber-sumber daya. Sistem operasi mempunyai fungsi untuk mengatur penjadwalan pekerjaan mana saja yang akan dikerjakan dan peralatan mana yang akan digunakan. Ketiga yaitu fungsi pengawasan terhadap aktivitas sistem komputer. Dengan fungsi ini, maka pekerjaan-pekerjaan tidak akan tercampur milik pemakai satu dengan pemakai lainnya. Adapun beberapa istilah yang berhubungan dengan sistem operasi diantaranya 1. Multitasking.
merupakan atau memungkinkan beberapa program sekaligus untuk diproses pada saat bersamaan di sebuah komputer dengan pemakai tunggal. Kedua yaitu multiprogramming, memungkinkan beberapa program menggunakan sumber-sumber daya komputer pada saat bersamaan atau bergantian. Ketiga yaitu time sharing, menggunakan beberapa pemakai komputer menggunakan CPU bersamaan dengan CPU akan memberikan waktunya bergantian kepada setiap pemakai untuk memproses programnya. Keempat, multiprocessing, memungkinkan beberapa CPU bekerja sama secara paralel dalam satu sistem komputer. Nah, yang kedua yaitu program utilitas. Operating system juga menyediakan fasilitas sejumlah program bantuan yang disebut dengan operating system service atau utility atau bantuan. Ada beberapa jenis program utilitas diantaranya 1. Program utilitas pemindahan digunakan untuk memindahkan data atau program dari suatu media ke media yang lainnya. Kedua, utilitas diagnostik digunakan untuk memberikan pesan kepada pengguna untuk menjelaskan sintaks dan galat logis sebagai bantuan dalam melakukan debugging terhadap program. 3. Utilitas memory dump yang biasa digunakan apabila penyusun program tidak mampu mengisolasi dan mengkoreksi galat program. Kemudian yang ketiga yaitu program bertujuan khusus. Sistem ini dimaksud untuk meningkatkan kemampuan sistem operasi dan memberikan layanan khusus kepada program aplikasi. Misalnya, program manajemen file yang sangat bervariasi. Yang paling canggih dikenal sebagai sistem manajemen database yang dirancang untuk mengelola seluruh file komputer yang memiliki rancangan file khusus. Kemudian yang kedua yaitu program aplikasi. Program aplikasi sendiri adalah program yang ditulis untuk melaksanakan tugas khusus dari pengguna. Adapun prosedur umum untuk mengembangkan dan mengoperasikan program adalah sebagai berikut. 1. Program ditulis oleh personel departemen sistem atau pengguna atau yang dibeli dari organisasi di luar. Kedua, program dijalankan di dalam komputer untuk menemukan adanya galat dan kemudian galat dikoreksi. Ini dikenal sebagai program debugging. Kemudian yang ketiga yaitu program adalah input bagi komputer yang melakukan pemrosesan data. Keempat yaitu data yang akan diolah oleh program yang dapat berupa input dari sistem komputer baik bersama-sama dengan program atau data bersangkutan merupakan bagian dari file internal yang kemudian akan diambil guna diproses lebih lanjut. Kelima yaitu apabila baik data maupun program telah tersedia, maka program akan diolah oleh CPU yang akan membaca dan menafsirkan perintah. Perangkat lunak merupakan komponen dalam suatu processing system yang berupa program-program dan teknik-teknik lain untuk mengontrol sistem. Oleh karena itu, perangkat lunak mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Mengidentifikasikan program. Kedua, menyiapkan alokasi program sehingga tata kerja seluruh peralatan komputer terkontrol. Ketiga, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Nah, yang ketiga yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan program khusus yang sudah disediakan oleh pabrik komputer atau yang sudah dibuat oleh perusahaan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan program aplikasi. Program ini berfungsi sebagai penerjemah antara program yang ditulis dengan bahasa awam sehari-hari menjadi bahasa mesin atau machine language yang dimengerti oleh komputer. Tujuan dari bahasa pemrograman adalah untuk memungkinkan para pemrogram
untuk mengembangkan pemecahan masalah bagi masalah pengolahan data secara terstruktur dan kemudian mengkomunikasikan secara tepat pemecahan tersebut kepada sistem komputer. Nah, terdapat beberapa jenis bahasa pemrograman, yaitu pertama, bahasa mesin atau machine language. Dianggap sebagai bahasa rendah karena sangat erat kaitannya dengan rangkaian komputer yang merupakan kode biner yang berkomunikasi secara langsung dengan rangkaian yang dalam programnya merupakan kombinasi dari 1 dan 0. Suatu instruksi program yang ditulis dalam bahasa mesin dapat berbentuk antara lain: pertama, objek kode yang menunjukkan instruksi berbagai bilangan binari. Kedua, operan kode atau OP kode menunjukkan perintah yang harus dikerjakan, misalnya perintah perhitungan perkalian. Kemudian yaitu kedua, bahasa assembly. Assembly merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan program aplikasi yang ditulis dengan bahasa perakit atau seringkali disebut bahasa pemrograman simbolik. Karena merupakan bahasa pertama yang menggunakan simbol daripada kode 1 dan 0, simbol pertama berisi huruf dan karakter yang dapat dikombinasikan untuk masing-masing instruksi dan lebih mudah diingat daripada kode 1 dan 0. Kemudian ketiga yaitu bahasa prosedural. Bahasa prosedural adalah salah satu jenis bahasa tinggi. Bahasa prosedural disebut demikian karena pemrograman harus menguraikan sangat rinci prosedur untuk pengolahan data di dalam sistem komputer. Nah, bahasa prosedural digunakan untuk mengembangkan aplikasi pemrograman yang dapat memecahkan berbagai masalah untuk kelompok pengguna. Bahasa ini disebut tinggi karena ditulis mengikuti cara manusia berpikir dan pada proses komputer. Program bahasa tinggi mudah ditulis daripada dalam bahasa assembly, dan sebagian besar pemrograman yang belajar tentang pemrograman akan belajar menggunakan bahasa prosedural. Contoh bahasanya diantaranya: 1. Basic atau Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code adalah bahasa yang mudah dipelajari dan digunakan. Kemudian kedua, Fortran Formula Translator, yaitu bahasa yang berorientasi pada permasalahan rumus-rumus atau formulas atau berorientasi pada permasalahan teknik. Ketiga, COBOL atau COBOL, Common Business Oriented Language, yaitu bahasa yang berorientasi pada masalah bisnis. Keempat yaitu Pascal, adalah bahasa tingkat tinggi yang berorientasi pada segala tujuan. Kemudian yang keempat, bahasa interaktif. Nah, bahasa interaktif adalah jenis lain dari bahasa tinggi yang digunakan untuk mengembangkan program aplikasi. Bahasa ini disebut interaktif karena kemampuannya untuk menjaga hubungan yang online dan real time antara pengguna dengan komputer. Umumnya, galat pemrogram dilaporkan langsung pada pemrogram dengan segera oleh komputer, dan ketika pengguna mengajukan pertanyaan, maka pengguna akan menanggapi. Bahasa ini dirancang untuk digunakan melalui terminal daripada atas dasar batch. Karakteristik dari bahasa interaktif adalah digunakannya interpreter daripada compiler untuk menerjemahkannya menjadi kode objek. Nah, kelima yaitu bahasa-bahasa file dan database query. Bahasa-bahasa file dan database query dimaksudkan agar memungkinkan program ditulis dengan cepat guna mengakses informasi dan mengambilnya dari sistem file komputer. Keenam yaitu bahasa produktivitas. Bahasa produktivitas atau non-prosedural adalah bahasa interaktif yang sudah disempurnakan, sehingga lebih cepat dan lebih mudah digunakan untuk menyusun program, dan beberapa di antaranya bahkan lebih mudah dipelajari.
disebut non-prosedural karena penggunanya hanya diminta merumuskan spesifikasi data yang diperlukan, selain juga spesifikasi prosedur pemrosesan. Ketujuh yaitu bahasa-bahasa khusus. Ada beberapa jenis bahasa yang tidak dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi seperti yang dibahas di atas. Sebagian karena merupakan bahasa tinggi yang memiliki tujuan khusus, di samping juga memiliki keakraban sebagaimana dengan bahasa produktif lainnya. Beberapa di antaranya juga meningkatkan kemampuan pengguna untuk memerintah komputer dengan cara tertentu. Beberapa di antaranya dianggap sebagai bahasa penopang keputusan atau Decision Support System atau DSS. Bahasa penyusun laporan dirancang untuk memberikan fasilitas memformat dan menghasilkan laporan. Bahasa statistika dan simulasi adalah dua kelompok bahasa yang digunakan untuk keperluan penelitian. Penerjemahan program komputer yang ditulis dalam suatu bahasa ke dalam bahasa mesin dilakukan dengan program penerjemahan. Bahasa-bahasa assembly dan bahasa level tinggi harus diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, kode atau kode objek, seperti yang dinyatakan sebelumnya. Nah, ada 3 jenis program penerjemahan, yaitu bahasa assembler yang akan menerjemahkan program yang ditulis bahasa assembler. Kemudian program compiler yang akan menerjemahkan prosedural tingkat tinggi, dan program interpreter yang akan menerjemahkan program bahasa interaktif.